Desya Bulu Ginting dari kelas 10 E3. Perkenalkan, nama saya Helen Elina Krista Berprangin dari kelas 10 E3. Perkenalkan, nama saya Afri Lady Winniken saya dari 10 E3. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk melihat apotek hidup kami. Ayo! Wah, sudah sampai nih di tanaman apotek hidup kelas 10 E3. Bisa dilihat nih, ada 6 jenis tanaman apotek hidup. Yuk, kita masuk ke lahan apotek hidup kami. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembuatan apotek hidup, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian apotek hidup. Jadi, pengertian apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembuatan apotek. Tujuan kegiatan pembuatan apotek hidup adalah tanaman tersebut dapat kita jadikan obat, dapat menghemat pengeluaran untuk berobat, kita bisa mempercantik pekarangan sekolah kita, dan tentunya tanaman ini bersifat alami dan tidak tercampur zat kimia, sehingga terkena efek samping dari zat kimia sangat kecil. Nah, dari tanaman ini juga kita dapat membuat racikan obat kita sendiri. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas bagaimana langkah pembuatan apotek hidup. Yang pertama itu siapkan bibit yang akan ditanam. Contoh bibitnya itu bisa kita di dalam apotek hidup 10 E3. Ada jahe merah, ada jahe putih, ada kunyit, temulawak, kencur, dan kapulaga. Dan yang kedua itu kita harus menyiapkan lahan yang akan kita tanam. Dan lahan itu harus bersih dan tanahnya itu harus digemburkan. Dan yang ketiga itu adalah kita itu harus ya mau tidak mau kita harus menanam bibit yang akan kita tanam itu. Dapat kita lihat di sini. Asli kok Yos. Dan yang paling penting adalah kita harus menyiramnya secara teratur. Kita harus menjaga kebersihannya. Nah, yang keempat itu kita akan membahas bagaimana sih cara pemeliharaan apotek hidup. Yang pertama itu kita itu harus menyiram tanaman apotek hidup kita secara teratur, setidaknya 3 kali dalam seminggu. Dan yang kedua itu kita itu harus mencabut setiap rumput-rumput yang sudah tumbuh di dalam apotek hidup, karena rumput-rumput tersebut dapat menghambat pertumbuhan apotek hidup. Jadi alangkah baiknya kita harus membersihkan lahan dari rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhan apotek hidup. Dan yang terakhir itu mengukurnya sekali dalam seminggu, karena kami setiap kelompok itu dalam sekali seminggu mengukur setiap tanaman yang kami tanam agar kami tahu bagaimana sih perkembangan tanaman yang telah kami tanam. Nah, yang terakhir, manfaat dari menanam apotek hidup. Yang pertama, kami jadi tahu bagaimana cara menanam dan merawat apotek hidup. Yang kedua, membangun rasa persaudaraan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa kerjasama dan saling tolong-menolong. Nah, ini juga sebagian dari apotek hidup kami. Nah, kita sudah selesai nih membahas bagaimana apotek hidup.